Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Saatnya kita mereview SummerSlam 2024 dari Cleveland, Ohio. Langsung disiarkan di Cleveland Browns Stadium, Ohio, guys. Dan kita tahu bagaimana kualitas SummerSlam tahun ini dengan 7 match yang dipertandingkan, dan ketujuh-tujuhnya punya story yang kuat, punya match yang bisa dibilang cukup solid. Selama 4 jam kita dikasih sebuah kualitas event pay-per-view atau premium live event yang pasti selalu akan di-deliver oleh Triple H. Saya bisa bilang SummerSlam 2024 dengan seluruh match yang terjadi, dengan seluruh title change dan return yang terjadi, serta drama yang terjadi, SummerSlam is sesuai ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi saya, guys ya. Mungkin juga pastinya melebihi ekspektasi teman-teman yang berharap mungkin cuma ada 2 title change atau new champion. Mungkin cuma ada 3 new champion. No, Triple H kasih kita 4 new champion. Saya kan menduga ada 3 champion itu maksimal, guys ya. Ketiga new champion itu maksimal karena berdasarkan pengalaman saja. Mungkin Triple H kali ini mau memuaskan hasrat penonton untuk melihat new champion dan dikasih 4 new champion dan 2 retain dengan story yang maksimal, guys ya. Tidak ada yang kecewa dengan semua keputusan yang terjadi di SummerSlam 2024 ini, guys ya. Kebanyakan menerima dengan lapang dada dan pastinya cukup puas dengan apa yang disajikan Triple H selama 4 jam. Kita tahu ya, Triple H selalu ngasih premium live event itu matchnya sedikit. Biasanya di beberapa premium live event sebelumnya kan matchnya cuma 5. Itu pun tambah pre-show 1, kalau 6 ya. Dan show-nya biasanya cuma 3 jam. Nah, ini terjawab nih di SummerSlam. Kenapa match-nya itu ada 7? Karena show-nya itu 4 jam, guys. Sudah dischedule-kan dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Di video kali ini saya akan bahas, guys ya, per matchnya, dan saya akan sampaikan opini saya dan juga kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, dan sedikit kita bahas tentang bagaimana kualitas dan juga ending dari matchnya. Kita bahas lengkap cuma di channel Gilang Gulat. Di opening SummerSlam 2024 kita langsung disajikan pertandingan Women's World Champion antara Liv Morgan the Champion melawan penantangnya Rhea Ripley ditemani Dominic Mysterio. Sejak awal kita tahu the key person untuk match ini adalah Dominic Mysterio, di mana Liv Morgan sempat kecewa dengan Dominic yang memilih Mami yang sudah kembali. Mami yang kembali menerima Dominic karena Dominic memilih Mami. Dan drama ini kita bisa lihat di beberapa minggu sebelumnya. Kecurigaan saya diprediksi, video prediksi saya benar adanya, guys ya. Dimana kita bisa melihat Liv Morgan retain the title karena bantuan Dominic. Di match ini saya expect ada Finn Balor kalau bukan Dominic yang berkhianat. Ternyata hanya Dominic dan tidak ada member Judgment Day lain yang terkait dengan finish ataupun ending drama yang tersaji di match ini. Untuk kualitas matchnya oke, solid, mantap, sesuai ekspektasi, opening yang bagus kalau saya bilang, guys ya. Tetapi yang kita memang harus garis bawahi itu cuma drama dan apa yang dilakukan Dominic. Dari awal Dominic cukup mencurigakan, di mana dia mencoba menghalangi Mami untuk memukul Liv Morgan pakai kursi. Jadi Dominic menahannya dengan alasan jangan menang kayak gini. Kalau Liv Morgan dipukul pakai kursi itu berarti Mami akan kalah, diskualifikasi, dan Mami nggak dapat title. Masih masuk akal ya. Ketika Dominic menahan Mami memukul Liv Morgan, itu masih masuk akal. Tetapi ketika Dominic sudah mulai memasuki kursi ke tengah ring, terus dia mengalihkan perhatian wasit, dan ini membuat kita, waduh, benar ternyata Dominic
memberikan kursi untuk Liv Morgan, dan Liv Morgan bisa Oblivion dan kunci dan menang. Dominic awalnya tersenyum, langsung masih curiga saya tuh. Kok tersenyum? Ternyata memang benar. Dominic, Liv Morgan sudah merencanakan semua ini. Apa yang dilakukan Dominic di ending ini sama dengan 2 match atau 3 match title sebelumnya yang Liv Morgan lakukan, dengan keterlibatan Dominic di situ. Pura-puranya nggak sengaja. Ternyata yang sekali ini beneran sengaja. Dan Dominic mencium Liv Morgan di depan Mami. Mami dikhianati. Salah Mami dari awal sama Dominic, masih percaya aja, masih nerima aja si Dominic. Berarti selama ini kita dibohongi, kita diaktingi oleh Liv Morgan yang pura-pura menangis, ku menangis, pura-pura sedih, pura-pura kecewa dengan membakar baju Dominic dan foto-foto dia bersama Dominic. Tapi pastinya di akhir cerita ini kita melihat Liv Morgan mengambil Dominic dari Mami. Pertanyaan yang kita dapat jawabannya di Monday Night Raw adalah alasan Dominic memilih Liv Morgan. Apakah alasannya klise? Alasannya simpel karena Liv Morgan lebih menawarkan dia sosok superior? Karena kalau sama Mami, seperti saya pernah bahas di Gulat Review sebelumnya guys ya, sosok Mami itu kan yang lebih superior Mami. Dominic tuh jadi bawah lah gitu, di bawahnya lah derajatnya itu, levelnya. Tapi kalau posisinya sama Liv Morgan, Dominic jadi daddy-nya, Dominic yang superior. Seorang laki-laki memiliki ego dan diberikan makanan egonya menjadi seorang yang lebih superior di depan wanita, itu adalah hal yang cukup menyenangkan bagi seorang laki-laki. Mungkin guys ya, mungkin seklise itu alasan Dominic memilih Liv Morgan. Yang kita mungkin kita harus tunggu nih alasan tepatnya Dominic, si anak haram pengkhianat ini, memilih Liv Morgan. Padahal Mami sudah sekian lama menemaninya, Mami membantu dia saat dia jadi North American Champion, dan Mami selalu ada di sampingnya. Saat Mami tidak ada di dekatnya, Liv Morgan mengambil hatinya dan Liv Morgan berhasil. Dan revenge tour of Liv Morgan still continue guys ya, masih berlanjut. Mami masih akan feud dengan Liv Morgan. Bisa jadi endingnya Mami berhasil merebut title tersebut. Tapi untuk sekarang kita tunggu saja guys ya kelanjutan dari Judgment Day. Ini adalah perpecahan pertama yang terjadi di Judgment Day di SummerSlam ini. Nanti perpecahan kedua di matchnya Damian Priest dan Gunther. Untuk match ini saya prediksinya benar dan saya cukup puas dengan apa yang terjadi. Jadi selama ini kita ngikutin ceritanya, bagaimana bumbu-bumbu ditambahkan sejak awal Liv Morgan deketin Balor dan deketin Dominic di belakang frame, itu sudah terbayar lunas kalau saya bilang guys ya. Terbayar lunas. Tapi bukan berarti feudnya berakhir, karena pastinya Mami masih akan dendam dengan Liv Morgan. Maybe ini akan berakhir mungkin di Survivor Series atau bahkan di WrestleMania. Masih lama guys ya kalau nunggu WrestleMania. Cuma yang jadi pertanyaan saya, gimana nasib Judgment Day? Kita bahas nanti guys ya. Dan kita masuk ke match berikutnya. Match berikutnya Intercontinental Championship match, Sami Zayn the Champion melawan Bron Breakker. Ini adalah rematch guys ya, dan ini saya ekspektasi cukup besar lah kayak untuk kualitas yang dikasih di match ini. Tetapi saya juga nggak kesal dan nggak marah dan nggak kecewa dengan kualitas yang ternyata yang diberikan seperti itu. Jadi matchnya itu cuma 5 menitan guys, match ini, dan Bron Breakker become the new champion sesuai ekspektasi dan juga prediksi saya guys ya. Kalau kita dapat new champion di sini, Bron Breakker ya nggak terlalu terburu-buru dapat champion, udah lumayan layak lah dia dapat champion, dan bikin championnya akan susah untuk direbut oleh lawannya. Benar seperti saya bilang, Spears membuat Sami Zayn susah untuk bisa membendung serangan tersebut. Walaupun beberapa gerakan klimaks dilakukan guys ya, kayak Blue Thunder Bomb dilakukan, hampir Hello Fuck Kick kalau nggak salah.
Kenapa nggak lupa saya, guys. Terus juga ada divingnya. Pokoknya walaupun cuma 5 menit, tapi beberapa move besar yang mereka lakukan sudah dilaksanakan. Fasenya cukup cepat dan cukup menghibur menurut saya. Tetapi memang kita berharap lebih dari match ini. Tetapi saya dapat informasi, guys, ya, dari sosial media kalau ini matchnya ini seharusnya itu berjalan 10-11 menit, guys. Tetapi harus dipotong 5 menit. Itu karena takut kurang waktu di match-match selanjutnya gitu. Jadi match ini tuh sengaja agak dipotong katanya gitu. Untuk demi biar selesainya bisa pas lah, guys, ya, di jam 10 waktu Indonesia Barat atau di 4 jam penayangan gitu. Dan saya nggak perlu ngomong banyak ya tentang match ini karena saya berharap Bron Breakker dapat champion ini itu bisa membuat championnya tuh levelnya lebih meningkat lagi. Dan kita kan tahu ya, kita nggak begitu berharap Semi menang lawan Gunta waktu di WrestleMania kan. Tiba-tiba Semi menang. Jadi Semi megang champion ini berasanya ini transisional. Berasanya walaupun ya Semi workhorse, guys, ya. Dia kasih match bagus sama Gable, dia kasih match bagus setiap dia defend. Dia sering defend. Cuma kerasanya transisional ya. Makanya di perpindahan title ini cukup oke aja menurut saya, cukup jadi keputusan yang tepat. Dan kemungkinan nanti yang menantang Bron Breakker jelas Ilja Dragunov, yes. Jadi level interkontinentalnya stay di level midcard. Berarti kita tinggal tunggu siapa penantang Bron Breakker selanjutnya. Untuk Semi selanjutnya gimana nih? Ada kemungkinan Semi akan terlibat di pertarungan Bloodline Civil War. Ada kemungkinan itu, guys, ya. Tapi belum tahu, kita nantikan saja. Mungkin Semi istirahat dulu karena dia banyak sekali defend title tuh. Semi mungkin rehat dulu. Atau mungkin dapat rematch lagi dia lawan Bron Breakker. Dimana Bron Breakker akan retain lagi. And that's it. Itu opini saya dan pastinya saya prediksinya benar, guys, ya, untuk match Intercontinental. Kita lanjut ke match berikutnya. LA Knight, yeah, melawan the champion Logan Paul for United States Championship. Saya salah prediksi yang ini, guys. Karena saya berpikir ini kandangnya Logan Paul. Mungkin WWE lagi kasih kesempatan untuk Logan Paul biar bisa menang di kandangnya. Tetapi waktu SmackDown saya mulai agak ragu tuh. Karena Logan Paul di Cleveland itu dibu habis-habisan sama penonton. Dan dia konsepnya dia ngeklaim warga Cleveland. Padahal nggak begitu Cleveland dia. Dia cuma Ohio doang gitu. Dan itu dipertebal oleh LA Knight. Dan saya senang sekali yang menang match ini LA Knight, dia jadi US Champion. Saya senang sekali karena saya ngomong di prediksi kan kalau LA Knight menang saya akan senang sekali karena saya sudah 1 tahun lebih menunggu LA Knight dapat momentum, dapat title atau dapat sesuatu yang presisius lah, reward untuk hype-nya dia selama ini. Sekarang hype-nya udah nggak terlalu besar lagi tapi dikasih champion. It's okay and I still love it. LA Knight akan membuat title-nya akan sering muncul di SmackDown. Dan itu yang kita inginkan, guys, ya. Kita tahu Logan Paul menang title itu cuma 2 kali defend. Dan jarang sekali muncul, agak hampa. Di bagian mid-card tuh agak hampa, guys. Jadi kayak dominasinya cuma Bloodline Cody aja isinya gitu. Jadi urusan mid-card hanya kayak filler-filler doang. Dengan US title muncul kembali full time di SmackDown, itu akan cukup menambah semangat kompetitif lah, guys, ya, di dalam roster SmackDown yang kita bisa lihat nanti di episode SmackDown berikutnya. Itu yang saya inginkan, full time champion. Dengan full time champion kita akan melihat nih siapa nih penantang-penantang US title yang layak untuk dapat feud utama di bagian mid carder. Untuk matchnya sendiri cukup menarik. Sejak awal si Logan Paul itu menggandeng MGK. MGK pun bantu Logan Paul untuk pakai brass knuckle-nya karena MGK yang bawa brass knuckle-nya di kalungnya gitu. Nah, saya pas Logan Paul sudah mau nonjok, ya aduh kalah itu si LA Knight. Bener prediksi saya. Tapi ternyata LA Knight bisa melawannya, guys. Dan nggak kena itu brass knuckle dan bisa menang. Seru banget kalau saya bilang endingnya, dan LA Knight menang cukup menggembirakan dan cukup senang saya yang terjadi di situ, guys, ya. Cuma kita dapat berita kan baru-baru ini Logan Paul tuh lagi ada kasus kayak yang ngomongin soal
Olimpiade yang ada petinju yang kayaknya laki-laki tapi di cabang olahraga tinju yang cewek gitu. Terus Logan Paul komentar apa gitu yang menyinggung lah gitu buat orang-orang yang support transgender apa LGBTQ plus, itu nggak tahu saya guys ya. Pokoknya itu cukup jadi kontroversi dan mungkin saja alasan WWE mengalahkan Logan Paul membuat LA Knight menang di SummerSlam adalah itu. Jadi WWE mau menghindari kasus itu mungkin ya dari Logan Paul yang sekarang champion. Mungkin aja nih guys ya, saya bilang mungkin aja kalau nggak ada kasus itu Logan Paul mungkin bisa aja masih champion sekarang. Mungkin prediksi saya mungkin benar sejak awal. Nggak tahu juga guys ya bagaimana keputusannya. Tapi yang jelas prediksi saya untuk SummerSlam match ini itu salah. Dan kita dapat new United States Champion full time. Itu yang paling penting ya, full time. Match berikutnya kita akan bahas yaitu match WWE Women's Championship. The Queen of the Ring Nia Jax melawan the champion Bayley. Saya ekspektasi match ini dimenangkan Nia Jax dan benar Nia Jax menang WWE Women's Championship. Jadi WWE itu membuat pemenang kompetisi turnamen King and Queen of the Ring itu menang title. Saya yakin di tahun depan ini pasti akan dibikin sangat prestisius gitu loh turnamen ini, karena semua pemenangnya itu dapat title guys, dapat title match di SummerSlam dan menang gitu. Jadi sangat menjanjikan. Kemungkinan besar tahun depan turnamen ini kembali kali guys, kalau saya bilang dengan seprestisius ini apa kesempatan itu karena menang. Dan match-nya bagus, nggak jelek lah kalau saya bilang guys ya, nggak terlalu spektakuler, nggak terlalu bagus banget, tapi oke, solid. Si Bayley, Nia Jax lumayan lah kalau saya bilang. Walaupun karena mungkin match ini di tengah, jadi ada ngantuknya karena kita udah menyaksikan new champion sebelumnya lagi, terus drama mantap di opening. Mungkin reaksinya udah agak capek, mungkin udah mulai malas lah karena di tengah ada fase slow-nya juga guys ya. Tapi menurut saya untuk keseluruhan kalau misalnya memang tidak ngantuk kitanya karena sudah menyaksikan sebelumnya, match-match sebelumnya yang bagus, ini sebenarnya match-nya bagus. Si Bayley sama Nia Jax. Perlawanan Bayley lumayan oke, tapi penguasaan Nia Jax itu emang nggak susah guys ya. Cuma pada saat lagi pada lengah lah guys ya, tiba-tiba TV time keluar Tiffany Stratton yang baru dapat koper baru. Lah saya bilang, lah ngapain keluar? Ini drama doang, pasti gagal lah. Bener guys, Tiffany naik ke atas ring langsung dihajar Bayley jatuh. Nah ternyata tujuan Tiffany keluar itu bukan mau cash in sebenarnya, cuma mau ganggu fokusnya Bayley. Dan ini membuat Nia Jax bisa kasih finisher terus annihilator, selesai. New champion kita. Padahal Bayley tuh perjuangannya cukup luar biasa karena Nia Jax kasih annihilator sebelumnya. Bisa kick out si Bayley. Kuat banget ini. Deserve to be champion. Tapi memang sudah berasa bookingannya agak kurang. Saya bilang di prediksi kemarin kan bookingan itu Bayley ini agak kurang setelah ditinggal damage control ke Monday Night Raw. Jadi tidak terlalu sengit gitu loh persaingannya untuk Women's Championnya Bayley ini. Jadi memang sudah saatnya harus dipindahkan. Nah Tiffany pas menang Nia Jax mereka langsung ya happy gitu sama-sama menang, dan Nia jadi champion dan Tiffany pegang Money in the Bank. Nah ini tanda-tanda kalau pengkhianatan mereka itu akan terjadi, tetapi ini tidak dalam waktu dekat guys. Seperti yang saya bilang, ini koper baru, WWE jualan dulu, laku beberapa bulan baru cash in. Karena kalau sudah cash in hilang kan koper itu. Kan orang kan kalau mau beli merchandise yang masih ada di tayangan di TV kan lebih oke gitu selain kolektor guys ya. Begitu. Kan sudah dijual tuh replikanya. Tiffany dan Nia Jax akan jadi posisi puncak di Women's Division yang ada di SmackDown. Bisa jadi Bayley akan menantang lagi untuk rematch ya. Dia pasti ada klausa rematchnya ya. Tapi kayaknya Nia Jax masih menguasai. Dengan bookingan Nia Jax yang kuat gini guys, agak ragu saya kalau dia akan cepat lepas title. Mungkin dia akan lepas title lagi mungkin tahun depan kali. Kalau saya lihat WWE pengen bikin top heel-nya dia ini membuat title-nya Women's ini lebih sulit untuk direbut. Dan mungkin yang bisa ngerebut title Nia Jax hanya partnernya yaitu Tiffany Stratton melalui cash in.
Itu masuk akal tuh. Tetap kuat tuh Nia Jax. Kalau memang Nia Jax mau diportray as a champion yang strong, yang susah untuk dikalahkan. Menurut saya matchnya lumayan oke, tetapi karena di tengah jadi lumayan ngantuk. Pemenangnya sesuai ekspektasi saya. Cara ending yang Tiffany ngerusak perhatiannya Bayley itu lumayan cerdik lah ya, saya bilang guys ya. Jadi sejak awal memang Tiffany keluar bukan mau cash in, dia mau ganggu doang gitu. That's it. Oke, kalau saya bilang guys ya, kita lanjut lagi ke match berikutnya adalah match yang seharusnya main event, tapi karena Roman Reigns nggak jadi main event. Ini adalah match gelang. Drew McIntyre melawan CM Punk with a special guest referee Seth freaking Rollins, dan Rollins rules match guys ya, untuk jadi stipulasi di pertandingan ini. Sebenarnya bukan Rollins rules ya, lebih tepatnya adalah gelang rules ya. Well, ini match bagus banget, seru sekali, story-nya, emosi, drama. Untuk dari segi match, kenapa ya guys? Kita sudah terbangun moodnya dari awal, karena ini match returnnya CM Punk, itu udah mood yang besar. Ditambah lagi ini match yang mengorbankan banyak hal dari sisi Drew. Mengorbankan world title Drew, mengorbankan kesempatan Drew menang di kandangnya, mengorbankan koper Money in the Bank. Ini big fight feel-nya lebih besar daripada big fight feel yang Cody sama Solo. Semua match nih kalau dikumpulkan nih, big fight feel-nya match yang ada di SummerSlam nggak bisa ngalahin besarnya big fight feel match ini guys. Kalau saya bilang guys ya, jadi ini match sudah kaliber kualitas ending. Tetapi ya mau gimana ya, Roman Reigns memang lebih besar guys. Ya udah, Roman Reigns di ending, kita dapat ini di 3 match terakhir. Saya kira 2 match terakhir loh guys. 3 match terakhir kita dikasih di sini. Dan saya nggak mau ngomong kualitasnya, saya sudah bilang tadi ya, kualitasnya oke banget, seru banget, enak banget hiburannya untuk ditonton. Teman-teman bisa nonton reaction saya dari awal sampai akhir di live watch along, live reaction videonya. Yang saya perlu komentari adalah bagaimana Rollins menjadi seorang wasit. Rollins kan ini kan rules dia terserah dia mau nge-DQ orang, terserah dia mau nge-tap out atau nge-pinfall orang, terserah dia. Sejak awal, walaupun tidak terlihat jelas guys ya, sejak awal Rollins ini seperti memihak ke Drew. Karena beberapa kali bagian di mana Drew itu mau nyerang CM Punk dengan harusnya DQ, itu Rollins langsung membalikkan kepalanya. Jadi kayak dia lebih kesal sama CM Punk daripada sama Drew guys di sini. Walaupun dia kesal juga sama Drew gitu. Dan ada 2 kali momen CM Punk ngepin, Rollins gak hitung. Bukan dia gak mau hitung, tapi dia gak lihat. Ini menarik kalau saya bilang. 2 kali CM Punk hampir menang karena Rollins gak ngitung, jadinya gak dapet gitu. Dimana seperti saya bilang, Drew dibiarin memukul pakai alat, CM Punk tidak dihitung. Walaupun dua-duanya ya tujuannya ya untuk membuat matchnya pastinya lebih intens, dan dia nggak lihat CM Punk ngepin. Itu bagian menariknya. Lalu saya bilang kan dari sisi Seth Rollins, sampai di mana CM Punk kesal dengan Rollins ini. Di GTS lah Rollins. Nah dengan GTS itu, jadi Rollins nggak ragu untuk nge-pinfall, menghitung pinfallnya Drew McIntyre, and that's it. Dan momen gelang juga menarik, seru banget kalau saya bilang ya. Jadi Drew gelangnya ini diambil si CM Punk, terus gelangnya somehow terlepas. Jadi momen si CM Punk sama Drew lagi bertarung, tiba-tiba CM Punk sadar di tangannya Rollins ada gelang, jadi dipakai Rollins gelangnya. Apa nggak kesal sih CM Punk? Kenapa kau pakai gitu? Dan pada akhirnya CM Punk bisa dikalahkan oleh Drew. Drew mencium gelang itu di depan CM Punk. Prediksi saya benar di sini. Dan ini jadi penyelesaian feud ini guys, kalau saya bilang. Ini bisa jadi, kayaknya saya yakin ini penyelesaian. Walaupun kemenangannya memang agak ganjal, kemenangannya Drew bukan kemenangan babyface, tapi seperti saya bilang di prediksi, selama ini Drew yang di-screw sama CM Punk. Drew cuma screw CM Punk sekali doang.
Nah, Drew harus balas dendam. Ini kemenangan puncaknya Drew. Dendam terbalaskan, masalah selesai. Nah, sekarang masalahnya CM Punk ya Rollins dong. Udah lanjut Rollins ini guys. Rollins CM Punk. Kita nggak dapat kemarin di WrestleMania nih mereka match. Kita akan dapat dalam waktu dekat guys. I'm so excited to see Rollins versus CM Punk guys. Drew CM Punk cukup delivered. Cukup puas saya melihat kualitasnya. Endingnya juga cukup puas sesuai ekspektasi saya. Nah, next for Drew apa nih? Maybe dia akan mengincar world title yang baru dimenangin Gunther. Atau dia akan fokus ke cerita lain. Maybe mengejar Intercontinental. Atau mungkin non-title picture. We will see that happen. Mungkin saja Drew lagi sama CM Punk terus triple threat. Gak tau lah guys. Pokoknya saya ngerasa ini penyelesaian. Harusnya ini penyelesaian. Nah lanjut tuh CM Punk akan ke Rollins urusannya untuk bisa membahaskan dendamnya, karena dendam CM Punk kan Rollins kalau di mata CM Punk, Rollins yang membuat CM Punk kalah. Walaupun kalau saya bilang yang bikin CM Punk kalah adalah terlalu fokus ke gelang. Itu yang membuat CM Punk kalah kalau saya bilang guys. Drew mainin emosinya. Itu bumbu penting yang pinter orang yang masukin cerita nih, masukin bumbu gelang itu jadi sisi penyelesaian dan jadi sisi klimaks. Gitu. Ada berita guys, ada berita yang mengabarkan kalau gelang itu, yang pembuat gelang itu minta kompensasi ke WWE karena gelang buatannya itu jadi hal utama gitu di match tersebut, jadi storyline. Kocak kalau saya bilang. Ya mau gimana kalau gue ada dapat untung dari situ ya bagi-bagi lah ya. And that's it. Dan seperti yang kita duga, seperti yang saya duga juga ya guys, CM Punk main aman. Memang beberapa gerakan pamukasnya dia lakukan, Anaconda Vice dia lakukan, GTS jelas, terus lompat elbow drop dari atas jelas. Tetapi nggak istilahnya kayak ini itu CM Punk yang main aman, dan itu nggak apa-apa karena kehadiran Seth Rollins dan juga pastinya kemampuan Drew guys ya, membuat match ini menjadi lebih lengkap dan menutupi kualitas CM Punk yang main aman dengan pastinya ditambahin bumbu cerita. Saya bisa bilang dari segi keseruan match, dari segi big fight feel, dari segi ending, ini yang terbaik. Ini match of the night kalau saya bilang guys ya di SummerSlam. Mungkin teman-teman ada yang berpikir bagusan yang Roman Return bang, bagusan yang si Gunther sama Priest bang. Enggak. Kalau saya guys, karena saya menunggu, saya sudah menunggu sekali sama match ini dan cukup puas dengan hasilnya. Ini match of the night, match terbaik menurut Gilang Gulat. Match selanjutnya kita ketemu dengan Gunther, the King General, melawan Damian Priest for World Heavyweight Championship. Kalau kita ngomong soal fisikal, kalau kita ngomong soal teknis, ini match paling mantap di SummerSlam. Kita dapat darah guys di sini guys. Nggak ada match lain yang ngasih kita darah, cuma match ini. Dan itu pun karena Gunther pas masuk itu sisi dadanya udah merah guys. Mungkin karena match sebelumnya kali ya. Udah merah dadanya. Jadi kayak tinggal chop beberapa kali lagi udah darah. Ada bener di chop si Priest beberapa kali dan darah banyak. Nah banyak sekali chop guys. Priest yang kulitnya coklat pun udah merah tuh kelihatan tuh. Dihajar chop sama Gunther yang maksimal. Sakit itu. Dua-duanya ngalamin sakitnya. Beberapa move dilakukan, beberapa klimaks didapatkan. Enjoy sekali saya sama match ini. Tapi ceritanya ada di Finn Balor. Jadi kan pas match-match sebelumnya ada segmen di mana Priest kesal. Ini kenapa ini? Dominic kok bisa begitu? Mana Dominic? Coba cari gitu. Terus Priest langsung nyasar ke Finn Balor. Kamu ya? Kamu kesokol sama Dominic ya gitu. Terus Finn Balor kesal. Terus Priest agak gak enak gitu loh karena dia udah nuduh Finn Balor. Finn Balor juga gak tahu Dominic di mana ceritanya. Terus Finn Balor nyarilah sama JD sama Carlito, coba nyari mereka. Pas terus segmen berikutnya lagi, ketemu lagi Finn Balor sama Priest. Finn Balor bilang Priest, kita nggak bisa nemuin Dominic, gak tahu Dominic di mana. Terus Priest minta maaf sama Finn Balor. Sorry ya saya tadi nuduh kamu gitu. Gak apa-apa, santai aja. Kamu butuh bantuan. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan bantu nanti di match kamu gitu. Terus Priest bilang,
Ya oke lah, terima kasih kita. Cocok-cocokan mereka. Ini udah baik nih. Balor juga bentukannya udah baik. Nggak mencurigakan sama sekali bentukannya Balor guys. Karena udah kelihatan baik nih. Tapi kita tahu Finn Balor datang katanya mau bantu Priest kan. Priest udah mulai kerepotan nih untuk lawan Gunther nih. Gitu. Untuk ngurusin Gunther. Ada momen Finn Balor mengalihkan perhatian Gunther. Gunther menendang Balor. Terus Priest bisa kasih finisher. Tapi anehnya ya, ini mungkin bots atau mungkin nggak bots juga guys ya. Jadi Priest mau kunci, tapi dia ngeguling Gunther karena terlalu ke tengah mereka. Finishernya terlalu ke tengah, dan guling Gunther ke bagiannya Finn Balor ke bagian agak ujung ring. Jadi pas ngunci, Balor dengan mengejutkan narik kaki Gunther ke tali. Rope break. Awalnya Priest nggak lihat guys. Jadi Priest kaget aja lah. Kok dia rope break? Ya udahlah. Tetapi WWE as soon as possible ngasih replaynya. Dikasih langsung replaynya tuh pas Finn Balor narik kaki itu. Nah Priest pas dibalik setelah replay langsung ke frame-nya yang live, Priest lagi nonton di layar guys. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang loh VAR-nya langsung dilihat oleh pemainnya tuh menurut saya cukup jarang gitu loh. Langsung as soon as possible, SF. Langsung lihat ke layar lah. Kamu yang bantu Gunther. Nah baru sadar situ Priest. Langsung dihajar tuh Priest. Tadinya Priest masih bisa kick out, tapi sekali lagi di sleeper hold kalah dia. Dan Finn Balor tersenyum melihat itu dan menatap Damian Priest. And we have a new World Heavyweight Champion, Gunther. Prediksi saya yang kedua yang salah di sini guys. Gunther menang, Gunther akan melangkah ke Bash in Berlin as champion. And the story for Judgment Day yang hancur lebur di SummerSlam itu akan berlanjut di Monday Night Raw. Kita tahu jelas nih ya, feud-nya pasti akan kacau nih Judgment Day nih. Si Priest marah-marah pasti dengan Finn Balor, masih akan minta match sama Finn Balor. Mungkin Finn Balor akan jadi demon. Sementara Rhea Ripley ngamuk-ngamuk sama Dominic dan pasti masih feud dengan Liv Morgan. Terus nasib JD sama Carlito gimana nih guys? Apa JD akan tetap sama Finn Balor memihak karena JD pegang title kan sama Finn Balor? Dan Carlito nih mau kemana? Balik lagi LWO kah? Balik ke Puerto Rico kah? Terus sempat ngomong di Watch Along mungkin akan jadi triple threat. Bukan triple threat, 6-man tag mungkin ya. Dominic, Liv Morgan, Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley, JD atau Damian Priest, Rhea Ripley, Carlito, atau Damian Priest, Rhea Ripley, Rey Mysterio, atau Damian Priest, Rhea Ripley, Jey Uso gitu loh. Mungkin akan ngarah ke situ. Tapi yang jadi pertanyaan juga, apakah Judgment Day akan masih ada? Apakah yang keluar Judgment Day itu Dominic dan Finn Balor, atau Judgment Day itu dibawa Dominic dan Finn Balor? Namanya Judgment Day itu dengan ngeklaim Liv Morgan anggota baru mereka. Sementara Mami dan Priest itu nggak jadi Judgment Day lagi. Mungkin bisa begitu guys. Atau WWE sama sekali tidak lagi menyebut-nyebut Judgment Day. Judgment Day akan bubar seutuhnya gitu. Perlahan. Nah itu jadi pertanyaan kita. Nantinya akan terjawab di episode-episode Monday Night Raw. Tapi mungkin nggak akan terjawab full di episode Raw besok guys ya. Mungkin akan terjawab di beberapa episode baru tuh. Langsung lengkap tuh. Nah akan ngegiring kita untuk menuju premium live event selanjutnya, yaitu Bash in Berlin atau bahkan Bad Blood. Saya nggak expect banget Gunther menang, tapi Gunther pegang World Heavyweight akan membuat World Heavyweight Championship menjadi jelas lebih presisius dan lebih sulit untuk direbut. Sama kayak kasusnya Bron Breakker guys ya. Dan Nia Jax juga kalau saya bilang lebih sulit untuk direbut lah guys ya. Karena ini orang kuat-kuat, ini orang aura heel yang powerfulnya sangat sulit untuk dibendung, boleh saya bilang. Dan nanti siapa nih penantangnya Gunther guys ya? Kita nantikan saja kelanjutan cerita di Monday Night Raw. Sampai lagi tadi main event di Undisputed WWE Championship, Cody Rhodes the champion versus Solo Sikoa Bloodline Rules match. Siapa yang ekspektasi Bloodline Rules itu akan banyak senjata? Saya tidak guys.
Teman-teman yang ekspektasi menurut saya salah ekspektasinya. Karena apa yang disajikan di Bloodline Rules di WrestleMania juga nggak yang maksimal kan. Saya sama sekali nggak expect banyak senjata terjadi, banyak senjata digunakan. Kayaknya yang terlihat cuma steel step doang di sini senjatanya. Cuma ya no disqualification, no count out, menangnya dari submission dan pinfall, dan pokoknya Bloodline Rules match ya isinya Bloodline semua. Awalnya Solo datang sendiri, Cody datang sendiri jelas guys ya. Terus match berjalan tuh, menurut saya nggak jelek matchnya, bagus matchnya. Beberapa walaupun panjang guys ya, kita lihat beberapa poin juga cukup jadi penekanan yang membuat kita tidak ngantuk gitu. Kita nggak bahas matchnya secara detail guys ya, kita ke bagian Bloodline datang. Jadi kan Solo menguasai cukup lama nih. Terus Bloodline datang tuh sama Tonga dan Tonga Loa menghajar Cody habis-habisan. Tonga Loa juga agak bot juga tadi ya. Gak tahu dia kayak mau spears tapi malah dorong doang ke ujung. Ada momen gitu tuh. Tonga Loa sama Tonga tuh di ngajar Cody, dan datanglah Kevin Owens, datanglah Randy Orton. Tuh sama Tonga Loa udah diurusin tuh. Dah, itu udah expect satu orang dong, Jacob Fatu. Kita udah expect Jacob Fatu mana nih? Ya ada agak beberapa menit kita nunggu guys. Setelah Kevin Owens sama Randy Orton ngurusin Tonga Loa, kita agak beberapa menit tuh nunggu. Sampai akhirnya sesuai ekspektasi kita, Jacob Fatu keluar. Habis tuh Cody. Habis Cody guys. Sampai klimaksnya Jacob Fatu menghempas Cody di meja komentator. Dan kakinya sakit dan memang cedera guys. Jacob Fatu cedera guys. Entah retak atau engselnya gimana. Pokoknya Jacob Fatu cedera dan pastinya kemungkinan besar dia akan off. Wah ngeri guys kalau dia off, nggak dapat di Super Series Moment. Kalau memang schedule-nya Bloodline Civil War di Super Series War Games Vancouver, Kanada. Agak mengkhawatirkan karena Jacob Fatu ini kekuatannya Solo. Jacob Fatu cedera, bagaimana bentukan Solo? Butuh Hikuleo kah masuk? Butuh Zilla Fatu kah untuk masuk? Maksudnya gimana gitu loh? Si Solo nggak ada Jacob Fatu. Jacob Fatu cedera guys. Kelihatan dia setelah SummerSlam, kelihatan dia berjalan ada gipsnya, ada brace-nya di kaki yang sakit. Nah ini jadi concern kalau saya bilang guys ya. Mudah-mudahan nggak parah, mudah-mudahan bisa langsung sembuh, cuma terkilir dikit. Tapi sayang banget kalau Jacob Fatu harus off. Dia belum banyak berbuat, selalu maksimal loh dia muncul, tapi dia belum lama. Udah cedera aja gitu. Hati-hati dia tuh kalau mau extreme moment, hati-hati, harus tetap safe. Ya mau gimana guys? Mudah-mudahan aman kalau saya bilang. Nah setelah Cody dihajar, Cody masih bisa ngelawan tuh. Sampai Solo mau bisa mendominasi. Kita dengar suara saya mendengarnya kayak lagu baru, tapi ternyata itu lagu katanya itu entrance WrestleMania bang, WrestleMania 40 kemarin rasanya begitu. Mungkin karena nggak terlalu kedengeran di speaker saya guys, jadi saya nggak yang begitu kayak baru, kesannya ada zoomnya yang tambahan gitu kan jadinya. Walaupun ya beberapa nadanya sama, teng cuma memang kesan freshnya ada karena terakhir kita dengar kan terakhir Roman muncul di WrestleMania 40. Dan Roman datang sendirian ternyata guys, pakai baju OTC Original Tribal Chief seperti yang kita bahas di Glotok sebelumnya. Rumornya dia akan jadi Original Tribal Chief ya, Original Tribal Chief lawan wannabe Tribal Chief ya. Sendirian, nggak ada Paul Heyman, nggak ada Jimmy Uso, nggak ada Jey Uso, nggak ada siapapun. Sendirian doang datang, habis Solo dihajar tuh. Superman Punch, Spears, Cody tinggal lanjut Crossroads, kunci. Nah pertanyaan saya kenapa Cody langsung Crossroads ya? Maksudnya kenapa Cody itu harus menyelesaikannya dengan Crossroads dulu? Kan sudah di Spears tinggal kunci aja selesai harusnya dah. Ya dah. Harusnya Spears selesai kunci itu selesai, ngapain harus Crossroads? Jadi mungkin ya harus Cody yang kasih gerakan pamungkasnya. Tatap-tatapan tuh Cody sama Roman Reigns. Karena Roman Reigns kesannya bantu Cody dong. Tapi yang kita tahu Roman Reigns datang menghajar Solo. Karena dia membuat Solo membuat dia kesal. Berkali-kali Solo mention dia. Solo yang ngeklaim dia Tribal Chief. Yang ini original nih datang ya. Dia ngajar Solo. Dia datang ke sana bukan bantu Cody. Jelas. Tapi kesannya Cody ngelihat, wah Roman Reigns ngajar Solo terus bantu saya gitu. Cody ya terima kasih lah mungkin dalam hatinya guys ya kalau dalam ceritanya ini.
Roman ya agak-agak semi tersenyum gitu melihat apa yang terjadi dan Cody retain the champion. Mungkin ada sebagian teman-teman yang agak kecewa karena Roman keluar sendirian tanpa Paul Heyman, tanpa Jimmy, tanpa Jay mungkin ya. Tanpa Jimmy lah. Mungkin agak kesal. Dan ketika Kevin Owens dan Randy Orton yang keluar, itu juga mungkin, lah gimana kok mereka juga yang keluar? Kirain mereka masih cedera ceritanya. Orang kan expect Jimmy atau Jay yang mungkin keluar guys ya, untuk bantu Cody di momen-momen tadi. Momen-momen sebelum Roman keluar. Tapi tetap kita expect Roman, karena ada yang ngebocorin lah, ada yang nge-spoiler lah kalau katanya Roman Reigns ada di lokasi lah, bla 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 bla. Apa sih nikmatnya nonton live terus nyari spoiler, nyari leak tuh nikmatnya di mana coba kalau saya bilang? Heran saya. Dan nge-spoiler orang tuh nikmatnya di mana coba? Yang jelas kehadiran Roman Reigns memang sudah saya ekspektasi dan saya cukup senang sekali pada akhirnya ekspektasi saya benar dan prediksi saya benar. Roman Reigns return di SummerSlam 2024. Nah, next apa nih guys? Jelas saya sebut tadi ya, Survivor Series War Games, Bloodline Civil War, atau Bad Blood akan ada match itu juga sama, mungkin Roman lawan Solo mungkin, atau Roman mungkin terlibat somehow dalam suatu cerita atau apa, saya kurang tahu juga guys ya. Kan kalau judulnya Bad Blood, Bloodline kayaknya harus masuk dong. Itu temanya udah Bloodline sekali itu ya, Bad Blood. Walaupun dulu kan nggak ada hubungannya sama Bloodline, tapi Bad Blood di era ini nggak mungkin nggak Bloodline dong isinya. We'll see guys, we'll see. Mungkin Roman dipersiapkan untuk mimpin War Games, nggak tahu guys. Tapi ekspektasi kita Bloodline Civil War itu War Games, ya kan? Mungkin next itu. Tetap kita nggak bisa expect Roman akan ada terus di episode SmackDown, ya kan? Roman kan part timer guys. Ini nggak mesti ada di setiap bisa. Tapi kalau dia build up menuju pay-per-view yang akan datang, itu mungkin dia akan muncul lebih sering. Nah, dia akan muncul nanti terus di SmackDown tuh. Nah, dia akan bilang apa? Konfrontasinya sama Solo akan seperti apa, dan nasib Jericho akan seperti apa. So, what's next for Cody? I don't know. Maybe Cody akan dapat penantang baru, mungkin Randy Orton, atau mungkin penantang lainnya. And that's it. Itu dia SummerSlam tahun ini 2024. Melebihi ekspektasi banyak orang dan sesuai ekspektasi banyak orang juga guys ya. Buat yang ekspektasi lebih mungkin akan kecewa. Saya tidak begitu ekspektasi tinggi, tetapi Triple S kasih yang lebih guys. Yaitu saya kan expectnya cuma ada 2 champion yang new, tapi Triple S kasih 4 champion yang new. Dia kasih return yang kita harapkan, yaitu Roman Reigns yang kembali hadir ke WWE sejak WrestleMania. Dan kita juga melihat story Judgment Day yang pecah di SummerSlam guys. Lengkap, kita punya cinema story di gelangnya si Empang. Kita punya betrayal sinetron pengkhianatan di Judgment Day. Kita punya kemenangan untuk pemenang turnamen King and Queen of the Ring. Jadi membuat turnamen tersebut lebih prestisius dan pastinya kemenangan yang memuaskan bagi mereka. Kita punya cash in yang fake. Ada momen yang penting, ada momen cash in, agak-agak mau cash in ya, tapi fake guys ya. Terus kita dapat Roman return. Wah, ada cukup banget tuh. Lengkap, solid. Matchnya oke semua. Mungkin kalau saya bisa sebut yang agak kurang di bawah ekspektasi sedikit lah guys ya. Mungkin 2 ya. Braun Breaker Semi sama Nia sama Bayley. Tapi bukan berarti jelek matchnya, bagus, tetap bagus matchnya. And that's it. Teman-teman kalau punya komentar mana match favoritnya dan mana yang terjelek, komen di bawah guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Gilang Gulat. Sampai ketemu di review Premium Live Event selanjutnya. Dan pastinya jangan melawan sama orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.